Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah segmen Quick Sinfo, di mana di segmen ini kita akan ngasih informasi cepat seputar audio portable. Kali ini kita akan ngasih tips-tips untuk memilih in-ear monitor. Zaman sekarang kan banyak banget tuh beredar IM-IM. Mungkin Music Lover pasti kebingungan tuh. Mana harganya udah macam-macam lagi kan, dari yang harga mungkin cuman puluhan ribu sampai puluhan juta, berbagai variasi. Pasti bingung banget mau pilih yang mana yang cocok buat kita. Nah, mungkin di segmen ini Music Lover akan dapat kecerahan atau dapat informasi untuk memilih yang mana yang paling tepat. Sebelum kita bahas tentang IM, Music Lover perlu tahu dulu sebenarnya IM itu merupakan bagian dari earphone. Jadi earphone itu sebenarnya ada dua, in-ear monitor, IM, dan earbud. Nah, kalau earbud itu kayak earphone yang zaman dulu. Mungkin Music Lover pernah coba kayak BlackBerry, Nokia zaman dulu yang bentuknya masih bulat lah. Nih, kayak misalnya DX6 nih, kayak gini. Nah, ini earbud. Earbud biasanya punya kekuatan atau keistimewaan suaranya lebih natural. Kemudian soundstage-nya lebih rapih. Dan untuk beberapa orang, fittingnya juga lebih nyaman. Tapi memang earbud sekarang udah mulai agak menurun peminatnya. Beberapa tahun lalu memang sempat nge-hype banget, rame banget. Tapi sekarang udah sedikit agak menurun. Sedangkan in-ear monitor, dari namanya aja in-ear. Jadi in dimasukin atau ke dalam. Nah, in-ear yang membedakan dari earbud, in-ear cara menggunakannya adalah kita masukkan ke dalam liang kuping kita. Biasanya in-ear itu punya keistimewaan yang pertama, ceiling isolasinya lebih bagus. Kemudian suara-suara di luar itu akan lebih keridus, jadi lebih jelas jadinya. Plus lebih stabil di kuping dan suaranya akan lebih detail, bassnya akan lebih kerasa. Yang pertama Music Lover perlu tahu dulu tujuannya apa. Ya, jadi mau ngapain dengan IM yang Music Lover mau beli? Ngomong-ngomong, IM itu ada yang over ear, ada yang straight down. Yang over ear itu yang kayak gini. Ya, jadi ada lengkungannya, jadi bisa ditaruh di belakang kuping kita. Sedangkan yang straight down, yang lurus, biasanya pakainya langsung dicolok di kuping. Seperti yang ini, yang lurus aja. Misalnya nih, kalau mau pakai untuk sport, tentu saja Music Lover perlu cari yang over ear. Kemudian mungkin Music Lover mau cari untuk Zoom meeting, jadi perlu cari yang mic-nya bagus. Atau mungkin cari yang bagus untuk dengerin musik, main game, atau nonton film. Itu tentu saja sangat berbeda. Jadi yang pertama, tentukan dulu tujuan membeli IM buat apa. Selanjutnya, yang paling penting menurut gua, budget Music Lover ada berapa nih? Kan tiap orang beda-beda tuh budgetnya. Ada yang ngerasa, 100.000 udah kegedean. Tapi ada juga yang ngerasain mungkin 500.000. Ada yang 1 juta. Bahkan ada yang ngerasa, belasan juta atau puluhan juta nggak ada masalah buat gua. Jadi tentukan dulu budget yang Music Lover siapkan untuk membeli IM itu. Biasanya semakin kita rasakan penting, semakin kita rela untuk mengeluarkan uang lebih banyak. Tips selanjutnya, tentukan atau cari sound quality yang cocok untuk Music Lover. Nah, ini agak tricky Music Lover. Baiknya Music Lover harus mengerti dulu seleranya nih. Kalau misalnya suka yang bass, tentu saja mesti cari IM yang bass. Kalau misalnya suka yang treble, cari yang karakter suaranya mungkin treble-nya bagus. Ataupun yang mid-centric, vokalan, cari berarti yang sesuai dengan itu. Nah, hati-hati dengan informasi dari teman-teman. Ya, ini penting gue kasih tahu. Soalnya kadang-kadang selera kita sama selera teman tuh beda. Kadang-kadang bilang, beli yang ini bagus banget. Tapi pas kita coba, ternyata nggak cocok. Ya, jadi hati-hati dengan informasi-informasi yang diberikan. Paling bagus memang kalau ada kesempatan mesti cobain sendiri. Itu yang paling bagus. Poin selanjutnya, tentukan fitur-fitur apa yang diinginkan. Misalnya, pengen yang wire atau pengen yang wireless. Kalau yang wireless, pengen yang kodeknya seperti apa. Pengen yang tahan air apa enggak. Pengen yang ada active noise cancellingnya atau enggak misalnya. Atau misalnya yang wire tapi pengen yang mungkin remote-nya bagus atau yang bisa detachable. Jadi tentukan fitur-fitur yang memang kira-kira dirasakan cocok buat Music Lover. Build quality atau desain, ini juga penting Music Lover.
Biasanya kalau build quality-nya semakin bagus, harganya juga akan semakin tinggi. Sedangkan untuk desain itu belum tentu. Kadang-kadang ada yang versi budget tapi desainnya juga menarik. Jadi tentukan juga pengen yang build quality seperti apa, pengen desain yang seperti apa, warna yang seperti apa yang cocok untuk music lover. Jangan lupa, fitting juga penting. Ya, jadi coba cari yang fittingnya memang cocok. Ada orang yang cocok pakai yang straight down, karena dia nggak biasa pakai yang over ear dan agak susah masangnya. Tapi ada juga orang ngerasa, oh kalau gue pakai over ear, enak banget nih gue bisa pakai untuk di panggung misalnya. Jadi pastikan juga untuk coba fittingnya. Makanya balik lagi, kalau bisa selalu nyoba dulu, ini memang paling penting. Music lover penting banget untuk riset dulu sebelum membeli. Jadi biasakan untuk cek review-review dari YouTube ataupun search dari Google mengenai informasinya, speknya, ataupun fungsi-fungsinya. Dan yang terakhir, yang paling penting menurut gua adalah music lover perlu ngerasain sendiri sensasinya. Jadi mesti ngerasain sendiri bunyinya seperti apa, jatuhnya di kuping seperti apa, kemudian penggunaannya seperti apa. Itu penting banget supaya music lover bisa tahu atau bisa menemukan IM yang paling cocok buat music lover. Oke, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Happy hunting dan semoga menemukan yang paling cocok buat music lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi, dadah!